Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ili Chandra dengan NIM 2406613 dari program studi Sains Informasi Geografi angkatan 24. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial mengenai bagaimana cara membuat peta penentuan potensi ruang terbuka hijau menggunakan software ArcGIS Pro. Mungkin kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu kita dapat membuka software ArcGIS Pro-nya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membuat peta penentuan potensi ruang terbuka hijau sendiri, kita memerlukan tiga parameter utama. Yang pertama itu ada di parameter NDVI, yang dimana NDVI ini digunakan untuk menentukan tingkat kerapatan vegetasi pada suatu wilayah. Lalu parameter yang kedua ada THI, yang dimana parameter THI ini digunakan untuk mengukur tingkat kenyamanan suatu wilayah dapat ditinggali berdasarkan suhu dan kelembabannya. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada parameter kepadatan penduduk yang diperoleh dari eh, jumlah penduduk pada suatu wilayah. Mungkin langsung saja ke pengolahannya gitu. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan klasifikasi pada parameter NDVI. Untuk cara melakukan klasifikasinya sendiri, kita dapat eh, melakukan search tools reclass. Nah, kita pilih yang reclassify spatial analysis tools. Kita masukkan NDVI-nya. Lalu kita classify. Nah, untuk pengkelasannya sendiri, eh, kita itu menggunakan acuan yang sudah ada gitu untuk menentukan batasan nilainya. Jadi eh, yang pertama itu ada di rentang min 1 sampai min 0,03 dengan klasifikasi sangat jarang. Lalu yang kedua di min 0,03 sampai 0,15 dengan klasifikasi jarang. Lalu ada 0,15 sampai 0,25 dengan klasifikasi sedang. Lalu selanjutnya ada 0,25 sampai 0,35 dengan klasifikasi rapat. Lalu yang terakhir ada 0,35 sampai 1 dengan klasifikasi sangat rapat. Langsung saja kita masukkan. Lalu kita dapat mengubah namanya di bawah ini. Kita klik run. Oh, sepertinya ada yang terubah. Jadi ini itu merupakan hasil klasifikasi NDVI yang telah kita lakukan sebelumnya. Akan tetapi karena datanya ini masih bersifat data raster gitu, jadi kita akan melakukan konversi ke data vektor agar bisa kita overlay dengan data kepadatan penduduk. Untuk melakukan konversinya itu kita dapat melakukan search di atas ini. Kita cari tools raster to polygon. Kita pilih yang atas ini. Kita masukkan yang reclass NDVI. Kita ganti namanya. Lalu kita klik run. Nah, jadi ini itu merupakan data NDVI yang telah kita
konversi ke data vektor tadi, hasilnya seperti ini bisa kita matikan. Lalu karena eh, di atributnya ini masih masih banyak gitu, kita dapat melakukan pengsederhanaan dengan menyatukan nilai-nilai yang sama dengan menggunakan tools dissolve. Kita cari dissolve di atas ini, kita pilih yang data management tools, kita masukkan yang raster to polygon NDVI tadi, dan untuk dissolve fields-nya kita masukkan yang grid code. Kenapa yang grid code? Karena grid code itu merupakan nilai yang mewakilkan pixel-pixel data raster tadi gitu, data raster yang telah kita lakukan pengklasan pada tools reclassify tadi. Nah, di sini kita dapat mengubah namanya juga. Kita klik run. Nah, jadi ini merupakan hasil dari data NDVI vektor yang telah di dissolve barusan. Dapat kita lihat perbedaannya di atribut tabel ini. Nilainya jadi tidak berantakan, jadi lebih tersederhanakan. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan keterangan dan juga skor pada parameter NDVI. Yang akan kita lakukan adalah klik add field di atas ini, lalu klik keterangan, ubah type-nya menjadi teks, lalu tambahkan field baru dengan nama score NDVI, ubah type-nya menjadi double. Kita dapat save di atas ini. Ini kita kembali, lalu kita dapat isi keterangannya sesuai dengan acuan yang ada gitu, dari sangat jarang hingga sangat rapat, dengan skor yang sesuai acuan juga. Nah, untuk parameter yang pertama telah selesai kita olah, lalu kita lanjut ke parameter yang kedua, yaitu parameter THI. Jadi stepnya itu kurang lebih sama dengan parameter yang sebelumnya. Kita lakukan reclassify, lalu kita ubah ke data vektor, lalu kita dissolve untuk menyederhanakan atributnya, dan kita beri skor. Bukan classify, karena di sini skornya itu berjarak dari 26 sampai 37 gitu. Jadi untuk THI-nya itu termasuk ke dalam dua kelas aja gitu. Yaitu 26 sampai 25 sampai 27 dan lebih besar dari 27. Kita ubah kedua di sini.
hasilnya itu seperti ini dapat kita lihat. Jadi mayoritas tingkat kenyamanan di Pekanbaru itu termasuk ke dalam kelas yang tidak nyaman gitu karena suhu dan kelembabannya yang tidak sesuai ataupun kurang sesuai untuk ditempati oleh manusia. Tingkat kenyamanannya mayoritas rendah gitu seperti yang dapat kita lihat di klasifikasinya. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita dapat memberikan keterangan dan juga skor untuk data THI ini dengan cara melakukan add field, eh, tambahkan keterangan dengan tipe teks dan juga skor THI dengan tipe datanya double. Kita dapat lakukan save, lalu kita dapat berikan keterangan yang dimana sesuai acuan tadi gitu, skor 25 sampai 27 termasuk ke dalam sedang dan lebih besar dari 27 termasuk dalam rendah, termasuk ke dalam 3 dan 5. Nah, selanjutnya untuk parameter yang terakhir ada di parameter kepadatan penduduk gitu. Kita naikkan dulu ke atas. Nah, untuk menghitung kepadatan penduduk di wilayah kajian kita ini, kita dapat membuka atribut tabel dan data yang diperlukan itu data jumlah penduduk per kecamatannya, juga luas area per kecamatannya dalam satuan kilometer persegi. Jika telah memperoleh data seperti ini, eh, kita dapat melakukan edata untuk menghitung kepadatannya, masukkan kepadatan dan tipe double dan juga skor kepadatannya gitu dengan tipe double juga. Kita save, lalu untuk menghitungnya sendiri kita dapat melakukan klik kanan di judul field kepadatan itu, lalu kita calculate field, lalu masukkan rumus seperti ini gitu, jumlah penduduk dibagi luas area, lalu kita klik OK. Nah, maka skor kepadatan penduduknya telah otomatis diperoleh gitu. Lalu setelah ini kita dapat melakukan scoring berdasarkan acuan yang ada. Nah, jadi ini merupakan hasil input score
terhadap jumlah kepadatan penduduk di setiap kecamatannya gitu. Nah, jadi untuk pengolahan ketiga parameter utamanya telah berhasil kita lakukan gitu ya. Lalu untuk selanjutnya itu kita masuk ke dalam step overlay semua parameter. Untuk melakukan overlay sendiri kita dapat melakukan search di atas sini, lalu kita cari union. Kita pilih yang union analysis tools. Masukkan kepadatan penduduk yang THI lalu NDVI. Ubah. Lalu klik run. Nah, jadi ini merupakan hasil overlay semua parameter yang telah berhasil dilakukan. Kita bisa lihat gitu di atribut tabelnya ada skor kepadatan, ada skor THI, dan juga ada skor NDVI. Mungkin langsung saja ke step selanjutnya. Kita dapat melakukan step terlebih dahulu. Lalu step selanjutnya itu kita akan melakukan penghitungan skor akhir gitu. Dan cara melakukan add field. Lalu buat field dengan nama skor akhir. Lalu tipenya ubah menjadi double. Kita dapat melakukan save. Nah, seperti yang dapat kita lihat, filenya telah berhasil ditambahkan. Untuk melakukan penghitungannya sendiri, kita dapat melakukan klik kanan di judul fieldnya, masuk ke bagian calculate field, lalu cari field skor kerapatan, skor kepadatan, skor NDVI, dan juga skor akhir. Oke, yang pertama itu skor kepadatan ditambah dengan skor THI ditambah dengan skor NDVI. Kita klik OK. Nah, dapat kita lihat bahwa perhitungan skor akhir telah berhasil dilakukan. Lalu kita masuk ke step yang terakhir gitu. Untuk melakukan simbologi. Kita dapat close atribut ini. Lalu masuk ke bagian simbologi. Kita ubah menjadi graduate colors. Lalu ubah fieldnya menjadi skor akhir gitu. Karena ini terlihat berantakan gitu, jadi kita dapat menghilangkan outline-nya dengan cara kita klik more, format all symbols, properties, lalu outline width-nya kita ubah jadi 0 saja. Nah, jadi untuk hasil akhirnya akan seperti ini gitu. Nah, untuk selanjutnya kita dapat mengubah simbol atau labelnya gitu menjadi tingkatan dari sangat rendah hingga sangat tinggi.
Nah, jadi ini merupakan hasil akhir dari pengolahan ataupun pembuatan peta penentuan prioritas ruang terbuka hijau. Untuk hasil akhirnya itu terbagi ke dalam 5 kelas itu. Seperti yang dapat kita lihat, ada di yang warna kuning itu termasuk ke dalam yang sangat rendah, hingga yang merah itu ada di sangat tinggi gitu. Mungkin sekian video tutorial untuk pembuatan peta kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.